Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Anak Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Jika Engkau masih memberikan kami satu kesempatan Bapa untuk berkumpul di rumah-Mu, menikmati hadirat-Mu yang kudus. Ampuni setiap kami ya Bapa. Layakan kami menghadap hadirat-Mu. Layakan kami Tuhan. Kami mau masuk lebih. Kami menikmati. Kami mau merasakan lawatan Tuhan yang luar biasa pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kita naikkan pujian kita. Katakan Kau Tuhan yang menyelamatkan hidupku.
kasih Bapa. Kami telah menerima dengan iman kami setiap janji-Mu, penggenapan yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih pagi hari ini Tuhan buat lawatan-Mu yang luar biasa. Kami mau lebih lagi bersorak-sorai meninggikan nama-Mu. Kami undang Roh Kudus lebih lagi melawat setiap kami, menjamah setiap kami di dalam nama Yesus. Ambil alih ibadah kami dari awal hingga akhirnya Tuhan. Hanya Roh Kudus yang berkuasa atas ibadah kami pada pagi hari ini. Segala kuasa kegelapan, roh jahat, intimidasi iblis dalam bentuk apapun yang hendak mengambil dan mencuri Tuhan kemuliaan-Mu, kami mau tolak, kami mau habis di dalam nama Yesus. Kau menyadari tempat ini. Hanya Roh Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami sepanjang ibadah ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama-Mu kami siap bersorak-sorai. Siap kita katakan sama-sama, amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekarang kita semuanya makin berdiri. Kita mau katakan betapa banyaknya berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita naikkan pujian kita, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.
akan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Bapak. Kami percaya setiap janji firman-Mu dalam kehidupan kami Bapak. Kami percaya bahwa Engkau sanggup mengubah setiap keadaan kami Bapak. Kami terus menyembah Engkau Tuhan. Kami terus mengagungkan nama-Mu Bapak. Karena kasih-Mu tak pernah berhenti dalam kehidupan kami Tuhan. Pujianlah syukurku, ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Sadar perilaku ada Tuhan. Sadar
Tuhan Yesus yang baik buat pagi ini. Kami merasakan lawatan Tuhan. Kami merasakan jamaah Tuhan atas ibadah kami. Engkau hebat Tuhan. Engkau dahsyat Bapa. Tidak ada sebanding dengan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan ciptakan kami untuk menyembah. Tuhan ciptakan kami untuk memuji. Dan Tuhan bawa ke dalam rencana Tuhan yang sesungguhnya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Sekali lagi, Engkau hebat, Engkau dahsyat. Engkau luar biasa atas kehidupanku. Engkau luar biasa atas kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan sebentar kami mau Tuhan mendengar suara Tuhan. Beracaralah, berkaryalah Roh Kudus atas pemberitaan firman ini. Roh Kudus yang berkata-kata melalui lidah bibir hamba ini. Lidah ini terbuat dari tanah. Bibir ini terbuat dari tanah. Maka daripada itu perlu satu pertolongan Tuhan, pertolongan Roh Kudus untuk berbicara kebenaran firman Tuhan. Kebenaran tetap kebenaran, firman Tuhan tetap firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur pagi hari ini dan kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat pagi. Ada sukacita, damai sejahtera, amin. Penuh dalam kehidupan bagi orang yang percaya. Oke, baik. Mari kita baca firman Tuhan. Di dalam Matius 12 ayat yang 35 sampai 37. Matius 12 ayat 35 sampai 37. Demikianlah firman Tuhan. Hai kamu ayat 35. Aku baca 34. Maaf. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik daripada perbendaharaannya. Yang baik dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya. Dari pembendaharaan yang jahat. Ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. 37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapan pula engkau akan dihukum. Sekali lagi saya baca mulai 35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari pembendaharaannya. Yang baik dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari pembendaharaan yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Terakhir, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Amin. Hari ini di dalam Matius ini Tuhan berkata,
Orang yang baik mengeluarkan kata-kata yang baik. Orang yang baik mengeluarkan kata-kata yang baik kepada seluruh orang. Orang yang jahat mengeluarkan kata-kata yang jahat kepada semua orang baik. Untuk itu hari ini kita mau belajar seperti apa orang jahat. Sesudah saya pelajarin firman Tuhan ini, berarti di dalam kehidupan kita ini ada dua karakter. Di dalam kehidupan kita hari lepas hari, setiap manusia ada dua karakter yang dibawa. Setiap dia berjalan, karakter itu ada dua. Satu yang baik, satu yang jahat. Kita mulai dari yang jahat, baik. Ayo kita mulai belajar hari ini. Pertama, karena di sini tadi Tuhan bilang mengeluarkan hal-hal yang baik, perbendaharaan yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat. Kita bahas dulu yang jahat. Karakter pertama adalah karakter dunia. Itu yang jahat. Makanya tadi saya bilang, setiap manusia mempunyai dua karakter, bukan mempunyai dua jiwa, mempunyai dua karakter, mempunyai dua sikap. Sikap yang pertama, sikap dunia. Sikap dunia adalah kesombongan. Itu sikap dunia. Keangkuhan. Itu sikap dunia. Mau-mauku saja. Itu sikap dunia. Enak-enak saja. Itu sikap dunia. Apalagi gosip, sikap dunia. Berkata ember, sikap dunia. Karena kenapa? Karena lidah ini bisa merubah segala sesuatu yang tadinya baik bisa kita katakan tidak baik. Inilah lidah. Makanya tadi sebelum kita mulai firman Tuhan ini, Tuhan pelihara lidah bibir hamba ini. Karena ini terbuat dari tanah ini. Lidah ini terbuat dari tanah. Jadi enak-enaknya aja ngomong. Apa suka-suka dia aja. Kalau kita enggak atur ini lidah dan bibir, suka-suka dia aja ngomong. Itu karakter dunia. Karakter dunia adalah gosip. Oh enak, mulai dari pagi sampai sore bisa gosip. Rame gitu. Karena kenapa? Itu keuntungan bagi si iblis. Dan itu yang iblis mau lakukan pada akhir zaman. Dia hancurkan keluarga demi keluarga. Supaya apa? Ya, supaya keluarga demi keluarga itu jadi penyembah iblis. Nah, kita tidak mau seperti itu. Sikap yang dunia, tidak ada belas kasih. Ya siapa lu? Itu dunia. Kental dengan sikap egoisme. Dan akhir-akhir zaman ini tidak ada lagi kasih di luar daripada firman Tuhan. Karena kenapa? Akhir zaman ini adalah membawa semua orang, khususnya iblis, beracara membuat manusia melupakan Tuhan. Ingat Israel. Kenapa diserang Hamas? Karena di Israel perbatasan dengan apa? Israel melakukan hal-hal yang bukan anak-anak Tuhan. Mereka berpesta pora, melakukan disco-disco.
Apakah itu Tuhan suruh dulu untuk merebut tanah Kanaan? No, tidak sama sekali. Tapi mereka sekarang ini melakukan hal-hal yang luar biasa. Dan itu perbatasan antara Israel dan Gaza. Itu yang dilakukan Tuhan. Itu yang dilakukan bangsa Israel. Kesombongan yang ada. Keangkuhan yang ada. Siapa yang berani melawan Israel? Memang secara politik mereka kuat. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk merubah mereka. Hampir 1000 meninggal untuk merubah kondisi yang ada dibikin Tuhan. Akhirnya apa? Karena kesombonganlah di situ adanya. Siapa aku? Makanya Tuhan marah. Tuhan lakukan itu untuk merubah paradigma manusia. Kamu tidak bisa apa-apa selain daripada aku. Sekarang, bagaimana dengan kita yang ada di daerah ini, yang ada di Indonesia ini? Kita tahu kondisi ini tidak akan menjadi baik. Saya percaya dunia akan semakin sulit. Tidak ada pernah firman Tuhan ini berkata semakin baik. Dunia tidak akan pernah semakin baik. Ini berbicara kita karakter orang dunia dulu ya. Di luar daripada Tuhan tidak ada pernah satu pun yang baik dilakukan oleh manusia. Dia ngaku-ngaku orang Kristen, ya boleh saja. Oh, aku orang Kristen. Di balik daripada ia orang Kristen, apa yang dilakukan? Itu yang terutama. Apa yang dilakukannya? Gosip? Yang enak-enak saja? Kesombongan? Ego? Tidak ada belas kasih? Tidak pernah memikirkan orang lain? Itu karakter dunia. Itu karakter zaman sekarang. Itu sudah pasti. Itu tidak bisa enggak. Karakter yang ada sekarang. Karena di sini tadi dia berkata bahwa ayat yang 35 ini, orang yang baik mengeluarkan. Nah, sekarang hal-hal yang jahat dari pembendaharaan orang yang jahat. Kita berbicara orang jahat dulu. Orang jahat itu sama dengan karakter dunia yang sekarang. Jadi jangan pernah kita mau, kalau kita sudah berkata aku anak Tuhan, jaga. Mulai dari rambut sampai ujung kuku kaki kita, orang akan melihat benar gak kau. Kadang-kadang bukan orang lain yang menguji kita, keluarga kita yang menguji kita. Kakak kita, anak kita, istri kita, suami kita, itu yang menguji. Benar gak karakter itu tadi di dalam kehidupan kita sekarang? Maka daripada itu, ubahlah semua karakter dunia. Ujung-ujungnya apa? Apa? Ujung-ujungnya apa? Semua karakter dunia akan dihakimi di waktu kita dipanggil Tuhan. Ini bukan aku yang bilang. Kita akan dihakimi oleh Tuhan
di masa kita hidup, sesudah kita dipanggil Tuhan, dibukalah buku keselamatan. Buku kehidupan. Oh iya. Karena sudah dipanggil Tuhan, itu roh kita, roh ya. Roh yang diberikan Tuhan kepada kita itu diadili oleh Tuhan. Dia bilang begini. Rohnya Tom Jones Tariga. Rohku bilang, siap Tuhan. Oh, karena menghadap Tuhan itu kan harus ini, karena sudah penghakiman ini, nggak mungkin ya Tuhan gitu, nggak bisa langsung gitu. Rohnya Tom Jones tarikan, silangin. Siap Tuhan Yesus. Apa yang kau kerjakan? Dibuka. Ces. Tidak ada satupun kebaikan yang kau lakukan. Semua yang kau lakukan untuk dunia. Katanya itu ini contoh. Masuk kiri. Begitu dibilang Tuhan kiri, neraka sudah di sana menunggu, cemplung langsung pluk. Tidak ada toleransi bagi Tuhan. Karena selagi kau masih hidup, pilih kembali. Dua pilihan dalam karakter manusia. Baik, waktunya jalan terus. Karakter yang kedua. Karakter yang kedua adalah karakter sorgawi. Karakter yang pertama dunia. Karakter yang kedua karakter orang-orang Kristen yang sesungguhnya. Itulah karakter sorga. Mau kita bawa kehidupan kita neraka apa sorga? Kalau ke neraka, ikutin tadi keinginan dunia. Ujung-ujungnya begitu ada penghakiman, neraka tempatmu. Pada saat ini kita mau belajar dalam versi kedua ini adalah karakter sorga di dalam kehidupan kita. Karakter sorga yang ada di dalam kehidupan kita seperti apa? Satu, saling mengasihi. Wajib hukumnya. Pertanyaannya, bagaimana kita mengasihi Tuhan yang tidak kita lihat? Saudara kita tidak kasihi. No, nggak mungkin. Tidak mungkin. Itu namanya mengaku saja tapi kelakuanmu nol. Itu karakter keinginan Tuhan atas kehidupan kita. Hari ini saling mengasihilah kamu, kata Tuhan. Kasihi dulu Tuhan Allahmu yang tidak kamu lihat, baru kamu bisa mengasihi orang lain yang ada di dalam keluargamu. Karena Tuhan sendiri yang kita tidak lihat, kita kasihi. Baru terimplementasilah kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita buat orang-orang yang ada. Pertama mengasihi, kedua mengampuni. Semua orang yang bersalah kepada kita, baik sengaja tidak sengaja, bilangin aja, aku lepaskan berkat sama. Nggak ada kurangnya, nggak ada lebihnya, pasti Tuhan lakukan. Karena karakter Kristus itu ada di dalam kehidupan kita. Karakter Kristus itu tempatnya di surga. Mari kita ubah karakter yang lama menjadi karakter Kristus, maka tempat kita di surga adanya. Kelakuan. Kalau kelakuan kita kelakuan dunia, mau seberapapun kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, melakukan doa ini segala, no, tidak. Mulut kita ember, aku masuk surga nanti.
Dari mana ceritanya mulut kita ember masuk surga? Nggak ada itu cerita. Di surga itu bukan ember namanya. Memuji dan menyembah Tuhan yang ada di surga. Seperti lagu kita yang terakhir tadi. Tuhan ciptakan kita untuk menjadi pemuji penyembah Tuhan. Kemarin aku nggak bilang loh sama Tin, lagunya besok ini ya Tin ya. Enggak. Tapi kenapa? Roh itu bekerja. Karena roh Kristus, karakter Kristus itu sanggup melanda. Kenapa? Karena roh yang ada dalam hidupku dan roh yang ada di dalam kehidupan Tina sama adanya. Dia bisa bekerja sama. Kenapa lagu untuk firman Tuhan ini penyembah? Karena di sini kita wajib menyembah kepada Tuhan. Kalau tidak menyembah Tuhan, di dunia umur kita, puji Tuhan, opung udah 80 lebih. Di firman Tuhan hanya 70 tahun katanya. Itu pun kalau kamu kuat. Daripada itu, mulai yang ketiga, menguasai diri. Menguasai diri artinya ini lidah, ini pikiran, ini hati, ini hidup, ini tangan, ini kaki. Kita bawa semua kepada rencana Tuhan. Itulah menguasai. Arti menguasai, kita bisa pikiran, engkau tidak bisa lagi berpikir yang aneh-aneh. Keluar dalam nama Yesus. Menguasai tubuh, jiwa, dan roh. Menguasai tubuh, jiwa, dan roh. Memang ada di dalam Alkitab, roh memang penurut, tapi daging lemah. Itu yang diperkatakan manusia zaman sekarang. Di dalam kekristenan yang ini, bagian kedua ini, karakter sorga ini tadi, yang harus diperdalam dalam kehidupan kita adalah roh kuat. Daging dimatikan. Amin. Sulit? Enggak. Sulit? Enggak. Asal dekat dengan Roh Kudus. Pola pikir hati seluruhnya Roh Kudus bisa. Klik-klik doang aja sama Roh Kudus. Kayak komputer, seperti komputer itu aja. Kalau kita mau ganti, klik aja, klik gitu. Roh Kudus sanggup melakukan itu. Baik. Yang keempat, penuh roh. Bagaimana orang Kristen mengaku orang Kristen tidak penuh roh? Roh penurut, daging lemah. Kebalikannya, daging kuat, roh lemah. Itu yang bahaya. Tempatmu di mana? Neraka. Karena roh tadi untuk memuji Tuhan. Kalau roh kita kuat, kita akan puji, akan sembah, akan muliakan Tuhan. Tapi kalau daging kita yang kuat, maka yang ada gosip, itu daging yang kuat. Kalau roh yang kuat, memuji, menyembah, memuliakan, mengagungkan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, waktunya. 5. Kasih. Yang 6, yang terakhir, mulut yang memberkati orang. Belajar mempergunakan mulut untuk memberkati orang. Baik. Untuk itu coba kita baca di dalam terakhir di dalam ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan. Kalau kita bilang orang itu A, kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Waktu dibuka buku kehidupan,
Berapa kali kita mengucap syukur kepada Tuhan dan berapa kali kita mengutuk orang. Lidah yang sama, bibir yang sama bisa membakar, bisa memadamkan api. Yang mana mau kita pilih mulut kita ini? Bisa membakar orang dan bisa membakar manusia dan bisa memadamkan api. Ayat yang ke-37. Karena menurut ucapanmu, menurut perkataanmu, menurut perbuatanmu, menurut tingkah lakumu, menurut pola pikirmu, engkau dibenarkan. Menurut pola pikir, perbuatan, kelakuan, sikap, bibir, lidah, pikiran, engkau dibenarkan kalau engkau masuk pada karakter surga. Dan menurut ucapanmu pula engkau dihukum. Bukan aku yang bilang. Haleluya. Wow! Dahsyat firman Tuhan. Menurut perbuatanmu engkau dihukum. Kalau bahasa Inggrisnya, kalau dulu waktu sekolah SD SMP, multi choice. Pilihan. Contreng apa? Dicontreng Tuhan masuk surga. Apa dibikin Tuhan? Ces. No. Pilihan saudara-saudara. Kemana kita harus melangkah? Saya rindu kita yang ada beribadah saat ini berpikir, berpola pikir, berkarakter surga. Sekali lagi, kita yang ada di tempat ini, yang ada beribadah pada saat ini, mulai rubah karakter dunia menjadi karakter surga. Supaya apa? Waktu penghakiman nanti, nama kita, nama Tom Jones Tarigan Silangit dicontreng. Hui. Sabaslah Tom Jones masuk ke dalam kerajaanku. Dan Tuhan berikan mahkota. Mahkotanya gede gini, contoh. Karena kenapa? Karena perbuatanku, ini contoh. Karena perbuatanku, karena tingkah lakuku, karena pola pikirku, karena kehendakku hanya menyenangkan Tuhan. Puji Tuhan. Itu firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau mengingatkan kami pada pagi hari ini Tuhan, untuk belajar menjaga mulut kami, menjaga hati kami, menjaga pikiran kami Tuhan. Karena pada saatnya nanti Engkau akan meminta pertanggungjawaban bagi setiap kami Tuhan, dengan semua apa yang keluar dari mulut kami, dari hati kami, dari semua sikap kami. Bantu kami ya Allah Roh Kudus, mampukan kami untuk senantiasa hidup kudus di hadapan Tuhan. Mulut kami gunakan untuk menyenangkan hati Tuhan, memberkati setiap orang yang bertemu dengan kami.
memenangkan banyak jiwa bagi Engkau ya Bapa. Berkati kesehatan ya Tuhan, umur panjang, kekuatan, hikmat marifat daripada Tuhan, sukacita dan damai daripada Tuhan memenuhi kehidupan beliau, bahkan anak dan cucunya diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagimu. Kamu berkati setiap tangan kami Tuhan. Kamu beri berkati dalam pekerjaan kami, dalam usaha, dalam apapun yang kami kerjakan. Engkau Tuhan yang membuatnya berhasil. Di dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita naikkan pujian kita. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadiratmu, bersembahkan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, tidak dengan tangan yang hampa, menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Rasakan dan serahkan kepada Tuhan. Kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan gereja-Mu di tempat ini. Kami berdoa Tuhan dari tempat ini untuk bangsa kami, bangsa yang kami cintai Tuhan, Indonesia Tuhan. Biarlah terus lawatan Tuhan terjadi di bangsa ini, hingga dari Sabang sampai mereka Tuhan bertekuk lutut di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah terjadi hujan pertobatan keselamatan hari ini atas bangsa ini Tuhan. Banyak yang bertobat Bapa dalam nama Yesus. Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kami ada di pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Jokowi dan wakilnya Tuhan. Kami berdoa Tuhan mulai dari Pak Jokowi dan seluruh jajaran yang ada dari pusat sampai daerah, dari yang tertinggi sampai terendah Tuhan. Biarlah roh takut akan Tuhan ada di hati mereka dalam menjalankan tugas yang dipercayakan oleh Engkau melalui pemimpin Bapak Presiden Jokowi di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk berkat firman-Mu Tuhan. Tuhan sudah menegur, menasihati kami, sekaligus memberkati kami Tuhan lewat firman-Mu.
Roh Kudus materaikan firman pagi hari ini. Biarlah kami boleh menyenangkan hati Tuhan lewat pikiran kami, tingkah laku kami Tuhan, perbuatan perkataan kami. Ampuni Tuhan kami kalau Kau dapati kami Tuhan Yesus berdosa terhadap lidah ucapan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan siang hari ini. Sucikan kami Tuhan, darah-Mu membasuh kami dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk hamba-Mu yang Kau percayakan menyampaikan firman-Mu di gereja ini Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu ini menjadi hamba yang setia, taat kepada Tuhan. Diberkati Tuhan kesehatannya, diberkati Tuhan pelayanannya di tempat ini. Bahkan Tuhan memperlebar pelayanan dari hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Biar banyak jiwa Tuhan semakin mengenal Engkau, mencintai Engkau dalam nama Yesus. Tuhan memberkati istri, anak-anak, mantu, diberkati Tuhan dalam pelayanan anaknya Tuhan, dalam aktivitas kegiatan sehari-hari. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami juga ada di kota Depok Tuhan. Terima kasih. Kami lepaskan berkat atas kota Depok dalam nama Yesus. Salam atas kota Depok. Dan biarlah Tuhan Yesus, kemuliaan Tuhan nyata atas kota ini Tuhan. Maka orang-orang yang ada di kota Depok ini Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan di dalam nama Yesus. Mulai dari wali kota, wakil wali kota, dan seluruh jajaran yang ada dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga lepaskan berkat Tuhan siang hari ini untuk Tuhan Yesus, bangsa Israel, umat pilihan-Mu. Salam atas Israel dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Untuk siang hari ini kami bersyukur karena bukan kuat gagah kami ada gereja-Mu di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Kami serahkan kepada Tuhan siang hari ini. Haleluya. Amin. Kiranya berkat, sukacita, damai sejahtera yang daripada sorga mengalir atas kehidupanmu, mengalir atas keluargamu. Tangan kiri, tangan kananmu diberkati oleh Tuhan. Apa saja yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita. Maranatha, Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya, sama-sama kita katakan,
Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.